Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, izin Pak, kebetulan saya ada tugas dari CGP Pak di modul 3.1 Pak tentang paradigma pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan Pak. Iya, iya. Izin Pak untuk wawancara, mungkin ada waktunya Pak untuk hari ini. Mangga silahkan Pak Rudi, insya Allah. Ya baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Rudi langsung aja Pak ya untuk mengajukan beberapa pertanyaan mungkin Pak. Jadi yang pertama itu Pak, selama ini ya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, terima kasih Pak Rudi. Terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ya Pak Rudi. Iya Pak. Memang termasuk agak sulit juga ya kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral, mobil khusus terkait dengan dilema etika ya. Nah, karena dilema etika ini permasalahannya adalah benar dengan yang benar gitu ya. Makanya ini seorang pimpinan perlu ketelitian atau kejelian melihat sebuah permasalahan ya. Harus betul-betul faktanya jelas, permasalahannya seperti apa, itu harus betul-betul dicari akar permasalahannya. Jadi tidak hanya tidak hanya dari masalahnya dari orang lain begitu. Betul-betul dicari akar permasalahannya secara sendiri apa yang terjadi gitu. Itu saya kira Pak Rudi. Baik Pak, berarti memang cara mengidentifikasi kasus-kasus itu dengan cara mencari akar permasalahan Pak ya? Betul Pak. Ya. Lalu yang kedua Pak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah termasuk terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Iya, itu tadi yang saya sampaikan di awal. Ini sebuah permasalahan yang betul-betul dicari akar permasalahannya dulu ya, karena ini sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ini harus saya kira harus harus melalui berbagai tahapan ya, tidak langsung diselesaikan pada saat itu, tapi harus betul-betul diselesaikannya dengan beberapa tahapan ya. Saya kira pertama itu tadi saya kira harus jelas akar permasalahannya seperti apa ya. Terus saya kira yang paling pokok itu adalah konteks permasalahannya itu ya. Itu harus harus betul-betul apakah dampaknya lebih lebih banyak memberikan manfaat untuk sekolah ya ataupun tidak. Itu saya kira yang menjadi bahan pertimbangan dari setiap pengambilan keputusan-keputusan terkait dengan dilema etika gitu Pak Rudi. Oke, baik Pak. Jadi memang untuk pengambilan keputusan ini tidak harus dalam satu tahap Pak ya. Mungkin ada beberapa tahapan yang harus dicapai ya Pak ya, untuk menghasilkan sebuah keputusan Pak. Nah, untuk yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, itu tadi yang pertama biasanya saya cari akar permasalahannya dulu ya, seperti apa akar permasalahannya. Terus langkah keduanya kita pertimbangkan ya secara matang jenis permasalahannya seperti apa. Pertimbangan itu bisa
caranya dengan konfirmasi ya, konfirmasi, cari pertimbangan ke ke rekan-rekan guru atau ke guru senior, atau bisa jadi sharing dengan kepala sekolah yang lain. Khawatirkan permasalahannya sama begitu ya, itu penting juga Pak Rudi. Terus yang kedua, setelah mendapatkan banyak pertimbangan, diuji itu pertimbangannya, kita lihat apakah memberikan banyak dampak positif ya apa tidak. Artinya kepentingannya lebih kepentingan yang sifatnya umum ya, apalagi terkait dengan kepentingan sekolah, kepentingan murid, itu kan harus jadi prioritas gitu ya. Jadi itu nanti setelah itu Pak Rudi, baru kita putuskan ya apa yang jadi solusi ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada itu Pak Rudi. Oke, baik Pak. Jadi tadi langkah-langkah itu tadi ya seperti mencari akar permasalahannya, lalu konfirmasi juga ya Pak, atau memvalidasi masalah itu, lalu barulah nanti ke langkah selanjutnya sampai akhirnya nanti mengambil sebuah keputusan ya Pak. Hal-hal apa aja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Itu tadi ya, kita harus konfirmasi permasalahannya itu seperti apa, itu yang paling penting ya. Setelah akar masalahnya diketahui, kita konfirmasi ya ke berbagai pihak ya, yang khususnya di lingkungan sekolah ya, kepada warga sekolah konfirmasi. Terus setelah kita konfirmasi itu tadi, kita coba kira-kira tadi dampaknya itu seperti apa ketika kita memutuskan sebuah solusi gitu. Itu saya kira yang langkah-langkah yang penting, yang penting gitu Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tentu tantangan itu pasti ada, karena dilema etika ini adalah dengan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Kesulitan iya pasti ya, cuman tadi kalau kita kembalikan segala sesuatunya kepada kepentingan sekolah, kepada kepentingan murid di sini, itu insya Allah semuanya akan terselesaikan gitu. Semuanya sadar bahwa kita di sini adalah betul-betul sebagai kepentingan untuk murid ya, bagi untuk kemajuan sekolah. Itu saya kira Pak Rudi. Oke, baik Pak. Dilanjut Pak ya. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, sebetulnya kedua-duanya pun tidak mesti harus diselesaikan pada saat itu atau harus membutuhkan jadwal ya. Tapi tergantung konteksnya, saya kira konteks permasalahannya seperti apa gitu ya. Kita harus betul-betul melihat secara jernih sebuah akar permasalahan. Itu saya kira membutuhkan waktu, iya pasti membutuhkan waktu, karena kita ingin solusinya itu adalah solusi yang yang memberikan banyak manfaat gitu daripada mudorot ya. Kita pahami semua, pasti sebuah keputusan itu tidak akan menyenangkan semua pihak gitu ya. Pasti sebagian pihak ada yang tidak menerima ya, salah satu pihak tidak akan menerima. Itulah konsekuensi seorang pemimpin ya gitu. Tapi balik lagi, kepentingan murid atau kepentingan sekolah itu yang menjadi prioritas utama. Ya, baik Pak. Jadi memang
untuk penyelesaian kasus dilema etik itu tergantung bagaimana atau seperti apa kasus tersebut Pak ya. Betul. Betul, karena mungkin memang beberapa kasus diperlukan pengambilan keputusan yang cepat ya Pak. Betul, Ya. betul. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, banyak ya, saya kira semua warga sekolah memberikan kontribusi terhadap bagaimana penyelesaian sebuah kasus ya, dalam hal ini terkait dengan dilema etika gitu. Itu tadi yang bisa mempermudah itu adalah ketika kita mendapatkan sebuah konfirmasi yang benar ya dari semua warga sekolah, terus kita semua orang bisa menerima solusi yang ditawarkan, terus meyakinkan bahwa solusi yang diambil itu adalah solusi yang betul-betul bermanfaat untuk sekolah dan juga untuk kepentingan murid, begitu Pak Rudi. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, alhamdulillah ya, luar biasa kasus dilema etika ini, karena itu tadi seperti saya sampaikan, dua-duanya benar, dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Ini perlu hati yang jernih, data yang akurat, ya, pertimbangan yang matang, itu penting. Terus juga harus bisa memperhatikan konsekuensi, dampak apa ketika solusi yang diambil itu bisa kita prediksi, begitu. Saya kira itu Pak, pelajaran-pelajaran yang paling penting. Kembali lagi ke kesadaran diri ya, itu paling penting ya, self awareness, kesadaran diri setiap pihak untuk bisa menerima sebuah keputusan ya. Bagi seorang pemimpin ya, dilemanya apa? Pasti sebuah keputusan, sebuah solusi itu tidak bisa memberikan pasti ada salah satu pihak yang tidak bisa menerima ya, tapi kita yakinkan bahwa itu adalah solusi yang tepat untuk, sekali lagi, untuk kepentingan sekolah dan kepentingan murid. Itu saya kira Pak hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan keputusan dilema etika. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Yang saya dapat memang kita kembali lagi kepada kepentingannya, bahwa tujuannya itu adalah untuk tidak lebih dari kepentingan sekolah ataupun kepentingan murid ya Pak, seperti itu, tidak menguntungkan individu ya Pak. Baik Pak, kalau begitu Pak, terima kasih Pak atas waktu wawancaranya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak. Mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak Rudi. Mudah-mudahan ini tidak puas buat Pak Rudi ya. Terus harapannya terus dikembangkan lagi kemampuan bagaimana cara mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ini saya kira pembelajaran yang bagus ya. Terus belajar, jangan cepat puas dengan apa yang diraih ya. Semoga Pak Rudi sukses dan dilancarkan semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Baik Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Mudah-mudahan
bisa menjalankan itu semua Pak. Oke Pak, kalau Amin, gitu amin. Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Siap sama-sama Pak Rudi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya izin saya Rudianto dari CGP Angkatan 8 Ibu mau wawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah siap. Oke, baik Ibu. Rudi langsung aja Bu ya. Ya. Oke. Ibu nih yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dengan mencari akar Ya. permasalahan yang menjadi fokus kasus dilema etika atau rujukan normal. Oke, berarti tadi ya mencari akarnya dulu Ibu Iya, ya, iya. akar dari kasus-kasus itu. Baik Ibu, yang kedua, selama ini Bu ya, menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terutama terutama pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, Ya. untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Melihat situasi dulu dengan melihat nilai kebajikan dari setiap kasus yang terjadi di lokasi itu. Oh, jadi emang Ibu melihat dulu Bu ya, apakah ada nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan itu Ibu ya. Oke Bu, coba yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mengidentifikasikan kasus dengan melihat kepentingan antar siswa, guru, dan sekolah sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bernilai kebajikan. Berarti memang harus dilihat kepentingannya dulu Bu ya, untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bernilai kebajikan. Untuk yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melihat nilai kebajikan yang menjadi poin dalam mengambil keputusan. Oke Ibu. Untuk selanjutnya yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang bernilai kebajikan. Oke, Ibu. Untuk yang selanjutnya Ibu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam mengambil keputusan dilihat dari kasus yang terjadi. Ada kasus yang memang harus diselesaikan dan ada juga yang harus mengidentifikasikan lebih dalam lagi. Oke Ibu, berarti memang tergantung kasusnya Bu ya. Ada yang memang harus membutuhkan keputusan cepat Ibu ya, atau memang harus didalami dulu kasusnya Ibu ya. Oke Ibu, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Melihat nilai kebajikan dari setiap kasus, melihat sisi kepentingannya dan menyelesaikan yang tidak merugikan semua pihak. Oke, berarti memang sebetulnya semua ikut ambil adil Ibu ya dalam pengambilan keputusan itu Bu ya. Baik Ibu, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat dipetik adalah bagaimana pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan adalah sebuah hal yang penting dilakukan sebagai pemimpin di sekolah maupun guru. Oke Ibu, alhamdulillah Ibu udah selesai wawancaranya.
Saya ucapkan Sama-sama. kembali Bu, terima kasih atas Oke. waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Akhir kata saya Diperlancar amin. selanjutnya. Amin Ibu. Semangat. Terus Amin. masih Amin muda. Ibu. Iya, amin. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.